Saat pemuda itu memancing, dia selalu menemui kejadian aneh. Dia selalu menangkap kerang emas, tetapi kerang tersebut tidak berharga dan tidak bisa mengisi perutnya. Dia hanya bisa melemparkan kerang itu kembali ke laut. Melihat matahari hampir terbenam, dia terpaksa mencari tempat lain dan melemparkan jaring lagi. Namun, ketika dia menarik jaring lagi, dia sekali lagi menangkap kerang yang baru saja dia buang. Mungkin ini adalah takdir atau kehendak Tuhan. Pemuda itu akhirnya membawa kerang itu pulang dan meletakkannya di dalam tangki air untuk dipelihara. Keesokan paginya, seperti biasa, dia pergi memancing dengan jaring. Setiap hari dia pergi pagi dan pulang malam tapi tidak pernah menangkap ikan besar. Setelah seharian lelah, ketika dia membuka pintu rumah, dia terkejut melihat meja makan penuh dengan 3 hidangan dan sup. Dia melihat-lihat sekeliling rumah dan tidak melihat orang lain. Ketika dia keluar ke pantai, dia juga tidak melihat orang asing berjalan-jalan. Pagi itu, ketika dia mendorong perahu kayu ke laut, ada kejadian aneh di rumah. Keajaiban terjadi ketika dia membawa pulang kerang emas yang berkilauan 2 hari yang lalu. Kerang ini tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis cantik berkulit putih dengan mata yang berbinar-binar. Dia hanya perlu meniupnya dengan lembut untuk membuat kompor menyala 6 kali. Dia mahir memasak dan mengatur segala sesuatu dengan rapi. Dia juga menata ulang gelas yang berantakan untuk sang pemuda. Tak lama kemudian, sang pemuda kembali dari laut dengan hasil tangkapan yang melimpah. Gadis kepiting di dalam rumah melihat sang pemuda pergi, maka dia terpaksa kembali ke bentuk aslinya dan menyelinap kembali ke dalam bak air. Melihat asap mengepul dari cerobong rumah, sang pemuda berlari kembali ke rumah dan membuka pintu dengan cepat, namun tak melihat bayangan siapapun, hanya ada makan malam yang masih panas. Dia memikirkannya semalaman tapi tak bisa memahami siapa yang bermain-main di sini. Suatu hari, dia pura-pura pergi memancing, padahal sebenarnya dia bersembunyi di bawah pohon kelapa di luar rumah untuk mencari tahu. Melalui jendela, dia melihat cahaya emas berkelap-kelip tanpa henti. Asap pun mulai mengepul dari cerobong. Kali ini, dia diam-diam mendekati pintu, membukanya dengan cepat, dan melihat seorang wanita sedang membantunya memasak. Sang pemuda sangat heran. Dia mendekati gadis kepiting dan bertanya dari mana asalnya dan mengapa dia membantunya membuat api dan memasak. Gadis kepiting menjelaskan bahwa dia sebenarnya adalah seekor keong laut di dalam laut. Melihat sang pemuda rajin dan cekatan, pergi memancing setiap hari tanpa pernah mengeluh, membuatnya ingin mengenal sang pemuda. Namun si pemuda mengatakan bahwa dia hidup dalam kemiskinan dan tinggal di rumah jerami, bagaimana dia bisa membiarkan keluarganya menderita. Setelah mengatakan itu, dia mengisyaratkan kepada gadis itu untuk pergi. Melihat gadis kepiting laut menangis dengan sedih, si pemuda juga bingung. Dia akhirnya bertanya lagi, "Jika Anda tidak keberatan dengan kemiskinan di rumahku, tinggallah bersamaku." Melihat si pemuda menerima dirinya, gadis kepiting laut sangat senang. Setiap hari dia menemani si pemuda pergi memancing, dan sejak mengenal gadis kepiting laut, dia selalu berhasil menangkap ikan besar setiap hari. Hidup mereka semakin baik dari hari ke hari, dan akhirnya mereka menikah. Namun malam itu, langit yang cerah tiba-tiba dipenuhi oleh asap hitam tanpa sebab. Angin kencang membuat jendela berderit, dan bunga merah di kepala gadis kepiting laut terbawa angin. Dia mencoba mengambilnya, namun burung camar datang dan merebut bunga itu. Barulah saat gadis kepiting laut mengejarnya ke tepi pantai, dia mengetahui bahwa itu adalah burung camar pesan yang dikirim oleh Ibu Dewi Laut. Ibunya memerintahkan agar besok gadis kepiting laut harus kembali ke Pulau Dewa Penglai, jika tidak, ibunya akan membiarkan gelombang laut menenggelamkan seluruh pulau tempat si pemuda tinggal. Pilih saja salah satu, lebih cantik daripada gadis siput laut. Tubuhnya yang kecil terkena hempasan ombak. Dia memikirkannya semalaman, melihat pemuda yang sedang tidur dan terjebak dalam pemikiran. Ketika Dewa Laut setuju, ternyata semuanya adalah ujian berat baginya. Kemudian, halaman yang megah tiba-tiba kembali menjadi rumah jerami asli. Gadis kerang di dalam rumah juga kembali menjadi wanita cantik berambut hitam. Meskipun hidup sederhana, asalkan mereka bersama, mereka bahagia.